Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum video ini dimulai, pastikan kamu sudah mengklik tombol salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib. Betul-betul melaksanakan sholat lima waktu itu dengan baik, kemudian betul-betul berpuasa dengan baik, kemudian menjaga kehormatannya, mentaati suaminya, maka qila laha udkhulil jannah, maka dikatakan kepadanya nanti pada hari kiamat nanti, pada hari apa nanti, udkhulil jannah, sampai masuk surga. Para malaikat min ayyi abwabil jannati syi'ta, dari pintu mana saja yang engkau sukai. Jadi kalau dia taruh pintu, dia taruh ibu-ibu, atau kalau dia masih gadis, dia masih sendirian, perempuan, wanita, sholat lima waktunya aman, puasanya aman, lalu dia menjaga kehormatannya sebagai seorang wanita, maka nanti kalau dia mati dalam kondisi seperti itu, dia bisa memilih pintu surga dari yang dia tidak aman dalam hatinya sendiri. Dan ada yang mengatakan tanpa hisab, tidak dihisab, tidak ada yang mau timbang segala macam, langsung pas lagi orang sedang kacau-kacau itu, sedang kacau balau di India pada itu, di sini kayaknya kita di pagi ini. Marilah, sudah selalu korban, barang itu saja, itu dah capek dah sudah. Itu keistimewaan para wanita. Ketika dia menjadi seorang suami, jadi seorang istri, jadi istri yang baik, menjaga sholat dan puasanya, seperti itu. Dan begitu juga ketika menjadi seorang ibu, ketika dia dikaguninya seorang anak. Maka itu keistimewaan yang sangat luar biasa sekali, dan tidak ada apa-apa yang berbeda beda. Tidak ada apa-apa. Itulah keistimewaan. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, kemudian peranan dari perempuan ini di rumah tangga itu banyak sekali peranannya. Coba kita simpulkan 3 saja dalam kesempatan ini. Peranan yang pertama adalah seorang ibu itu menghadirkan rasa nyaman dan aman di rumah tangga. Karena belayan kasih sayang dari seorang ibu dan kelembutan hati seorang ibu, maka pada hakikatnya dia bisa menghadirkan kenyamanan itu dalam rumah tangga itu, terutama untuk anak-anaknya, terutama untuk anak-anak di rumah. Karena sifat lemah lembutnya dan keibuannya itu yang tidak dimiliki juga oleh para bapak-bapak ini, maka perannya yang sangat utama itu pertama ini adalah untuk menghadirkan rasa nyaman dan aman bagi anggota keluarga, terutama anak-anak. Jadi jangan misalnya suatu malam pulang anaknya dari luar, malam baru sampai dari malam baru nunggu ibu di rumah, ibu di rumah, assalamualaikum, misalnya masuk langsung interogasi, tidak tahu yang mana air, tidak tahu malam ini sama saya mana. Lalu tidak ada yang menjawab, tidak ada yang menjawab. Pokoknya karena interogasi itu. Kalau tahu aturan di rumah kau, lalu jam 9 malam, kau baru mencoba dan sebagainya. Hari, baik kalau tidak sempat anak kau jawab. Mungkin anak kau kayak jadi. Sudah tu kamu lapar oleh anak kau, dan gresek-gresek itu jadi dapur. Kau bunyi tu gresek. Kadang-kadang ibu ni boleh apa tu? Makan apa deh kau? Mana apa? Semalam kau makan deh, 2 bila makan. Kita kasih kita pagi. Lalu situ, itulah yang saya. Akhirnya aku lalu
Lalu anak ko diari-ari ang padang, ikaw ay dutipin ng anak ninyo. Natipo lang mga ko niya. Tipo lang yung buko niya. Mga mo na, tipo lang ka, dati mana tipin ka palo. Para kasakit ka rin. Jadi seperti militer rumah. Jadi ada rumah yang seperti markas militer. Kalau itu yang dialami oleh anak-anak di rumah, lagi kalau kenyamanan atau itu, kenyamanan. Nah, biar kalau militer ibu mungkin ibu yang tidak lulus untuk tes militer atau tes masuk polisi, akhirnya diterapkan di rumah. Jadi diinterogasi saja. Dari mana? Kamar. Pokoknya aduh salah. Itu kan kadang-kadang itu kalau nanti yang di tanah yang masih SD barunya satu rumah jadi dua baru kolaborasi ya. Nyolap sadonya baru kelihatan satu belakang. Mencogoknya kalau tangan aja. Lah sudah yang main ada di situ. Ikut siapa dari mana? Lah itu dulu kan. Tidak bisa mencari rumah barasia dah. Baru sebangka baru barasia. Siapa yang nyolap jauh? Rasanya anak-anak kita boleh dulu. Ayo sekolah di rumah. Ayo coret-coret di dia rumah. Ayo coret-coret saat dulu tapi dia kayak belakang aja tadi kan. Coretnya di mana apa coretnya. Orang ngamuk itu. Jadi kalau mau ikut cara ibu di rumah, bagi kilo kenyaman anak rumah. Tentu tidak kenyaman. Kalau tuh semi militer di rumah. Tentu kalau saya mau semi militer itu jawabannya siap salah. Siap benar, siap salah, siap dulu nanti kita selesai. Jadi semestinya para ibu-ibu di rumah itu peranannya menghadirkan kenyamanan untuk anak-anak ini. Anak-anak ini di rumah juga ada supaya nyaman di rumah. Kalau lapiknya pulang malam kan bisa dengan cara lemah lembut sampaikan. Oleh itulah saya Odena rusuh hati bukan dari tadi kan bisa nggak? Karena mana tahu alasannya kan tapi masih berbicara. Odena ingin terus sekali-sekali mencari rumah keberhasilan. Kita salah belum buat tiga orang sampai kawan. Jadi bisa kan dengan lemah lembut. Kalau ada lemah lembut itu berarti mudah membuka komunikasi kita dengan anak itu. Kalau kita main kare-kare itu ibu kalau main kare-kare di rumah, kare militer di rumah, pasti anak-anak yang mungkin anak bertahan di luar. Ibu sudah bilang, ibu rumah atau akan interogasi ya pak. Siap anakku dari luar. Kalau bisa lo mau apa ini masuk rumah bilang apa? Nah diam-diam, ibu tahu dia pak. Ada interogasi. Semuanya interogasi itu yang paling banyak kita dapatkan di dalam rumah tangga. Mestinya seorang ibu itu bisa menghadirkan rasanya enak. Kalau ibu-ibu di rumah tadi itu pagi-pagi, apalagi ibu-ibu yang bekerja, misalnya ketik, tapi orang kerja dulu kan, anak ketik-ketik boleh tinggal, pulang-pulang dari tapi kerja, pasti serat saudara mana karena yang kita kan, tahu saudara kan dia kan. Yang lucunya ibu-ibu yang mengajar di sekolah IT. Nah, ibu-ibu yang mengajar di sekolah IT pengalaman. Tadi saya lupa sekolah, kamu kan capek apa lalu panas macam. Ibu di sekolah macam-macam orang yang enak di sekolah. Aku tanggapan anak-anak itu soleha, anak soleha. Bisa aja anak soleh, anak seterusnya ya. Bisa aja lemah lembut terhadap anak-anak di sekolah. Tapi kalau tipunya di rumah langsung jadi tentara, jadi kuat atau jadi polisi wanita, jadi polwan di rumah langsung di apa. Jadi bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, jadi perlu menghadirkan rasa kenyamanan dan rasa aman bagi anak-anak kita supaya mereka betah di rumah, supaya mereka itu betah di rumah. Sesungguhnya surga itu
jannah tahta aqdamil ummahat. Sesungguhnya surga itu adalah di bawah telapak kaki para ibu-ibu. Di surga di bawah kaki para ibu-ibu. Artinya banyak kebaikan-kebaikan yang bisa dikeluarkan oleh ibu-ibu ini, yang menghadirkan surga di rumah itu. Sehingga orang yang berada di rumah itu menjadikan rumahnya adalah surga, tempat yang paling nyaman yang dirasakannya, yaitu di rumah itu. Ketika ibu itu berperan dengan baik di rumah itu, berperan dengan lemah lembut, kasih sayang, sesuai dengan tabiatnya, sesuai dengan naluri kehidupan itu. Masalahnya nanti kalau seandainya anak sudah tidak nyaman di rumah, itu jadi masalah berikutnya. Kalau sudah tidak nyaman, anakku di rumah ada SMA, ada kuliah, tidak terbuka komunikasi yang baik dengan ibunya. Jadi nanti banyak kejadian di luar, itu akan mencari pelarian di luar. Tak mau pulang, lebih nyaman dia di tempat kawannya, ya. Atau nanti di kelompok-kelompok dia lebih nyaman di luar daripada di rumah, kan terbedo, tambah parah urusan. Oleh karena itu, bapak dan ibu, khususnya ibu pada hari ini, marilah kita hadirkan kembali rasa lemah lembut kita, keibuan kita kepada anak-anak kita dengan menghadirkan kenyamanan dan rasa aman bagi anak-anak di rumah. Begitu juga kepada suami. Tidak Pak. Awak kalau lagi negatif ibu-ibu kadang-kadang pandai tapi harus pulang juga. Kalau lama kamu ibu di rumah, gak gitu. Ibu rumah ibu lama aja deh. Nanti saya lihat hanya sekali dah lama pulang. Pandai pulang coba apa ini? Ibu di rumah kan yang sekolah seperti jadi ibu. Gimana? Ini jiwa kita ada apa ini? Itulah. Ya kalau seandainya nanti ada apa-apa yang agak tak pulang-pulang saja ya. Nah, bagi ke parah. Mana yang menang kok di rumah video mereka di rumah. Biar pulang-pulang. Artinya lama-lama bisa bahaya nanti. Makanya ibu hadirkanlah mereka pada ibu. Yang kedua, peran ibu-ibu di rumah tangga itu adalah sebagai guru bagi anak-anak. Al-Um itu adalah madrasatul ula. Ibu itu adalah sekolah pertama bagi anak-anak. Jadi bagaimana warna anak itu ibu itu yang punya peran itu. Bagaimana cara berpikir anak, perilaku anak itu ibu yang menjaga peran. Karena beliaulah yang sering berinteraksi dengan anak-anak ini, dengan anak-anak. Apalagi kalau ibunya di rumah 24 jam. Jadi dari anak itu dari dia bayi sampai dia dewasa, sampai dia bisa sekolah, itu peranan ibu untuk mengajarkan anak-anak sangat besar sekali pengaruhnya, sangat besar sekali pengaruhnya. Dari dia kecil itu, dari dia masih bayi itu, ajarkanlah macam-macam yang diajarkan, terutama tentang akhlak, tentang perangai-perangai, budi pekerti yang baik, dengan tentang agama. Agama itu, kalau anak mulai pada yang kecil, 3 tahun, 4 tahun, pelajaran kecil-kecil ya, macam-macam pertanyaan anak juga ke ibu tentang Allah lah, tentang inilah. Nah pandai-pandai menjawab, kita mesti dilihat banyak tanya orang itu ya. Kita harus bisa karena ini menentukan anak itu bagaimana warna anak itu di luar ya. Maka ini menjadi peran ibu yang sangat luar biasa. Madrasatul ula. Pendidikan pertama bagi seorang anak itu adalah di rumah bagi ibu-ibu ini, terutama ibu-ibu. Jadi sangat berperan. Makanya ibu-ibu ini harus update juga dengan informasi-informasi terbaru di luar. Terutama anaknya kalau sudah dewasa, sudah remaja, dewasa, maka harus mengerti bagaimana cara memperlakukan anak yang kecil, anak yang sudah SMP, anak yang sudah SMA, itu berbeda-beda. Dan bisa mereka sama bisa berbeda caranya. Maka karena itu ibu ini memang harus banyak belajarnya, harus banyak ikut training, harus banyak membaca, mendengar, terutama tentang
supaya bisa mendidik anaknya nanti ketika dia diamanahkan anak dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, peranan ibu di rumah tangga itu adalah membantu pekerjaan rumah, membantu suami dalam mengerjakan pekerjaan rumah. Pada prinsipnya Bapak dan Ibu, itu urusan-urusan rumah itu bukan kewajiban ibu-ibu secara fikih ya, secara fikih itu semua adalah kewajiban bapak, kewajiban suami di rumah. Nah, secara fikih, secara hukum agamanya, itu kewajiban ibu itu sekiranya ada seperti kewajiban gosok, cuci, tapi itu kewajiban ibu, kewajiban ada yang rumah, ada kewajiban itu, tidak ada kewajiban sama sekali. Karena itu ketika seseorang menikah, seorang laki-laki menikah, maka dia bertanggung jawab kepada istrinya. Ketika dia menikah juga bertanggung jawab kepada anak dan istrinya, memberikan itu semua, memberikan sandang, pangan, papan, apa ya, pakaian. Itu kewajiban suami itu menghadirkan itu. Nah, mau tahu sebenarnya kalau dia secara agama, pokoknya kalau lapar ibu itu tahunya ada nasi ini dimakan. Kalau ada baju itu tahunya ada baju itu dipakai. Itu prinsip dalam agama. Jadi tidak ada kewajiban itu. Cuma satu kewajiban itu di rumah. Cie saja Pak, dalam agama kewajiban ibu itu apa itu? Aku akan laki. Jadi kalau laki minta, Bu, masak Bu, masak aku Pak lagi masak kan? Bu, lagi aku mau baju cucian Bu ya, cucian. Cucian. Bu, ke rumah Pak boleh ya? Rasanya hasil rumah aku lagi cie itu kewajiban ibu. Patut Pak, laki. Enggak, aku kepekakan aja ada baju itu udah gosok tolong gosok cie. Gosok. Nah itu. Jadi sana ibu sama anak ada kewajiban. Cie saya kewajiban ya, patut Pak. Jadi para ibu-ibu di rumah itu nanti membantu suami itu adalah membereskan urusan-urusan di rumah itu. Yang pada prinsipnya itu adalah kewajiban para suami, para bapak. Ini boleh ibu ngambek sebenarnya. Kalau kurang melaju kan, dah boleh nak masak. Titik kurang. Ini diumur-umur dapat. Jadi kita bapak itu bisa ibu apa tu? Agar kita naik atau urus kita berkait ini kan, posisi tawar itu bisa naik kan? Bisa itu mengambil tu kalau tak ada tujuh itu kan, Pak minta tolong aja gitu loh, Bu masak dan masak kalau dia pulang suruh, game kita perlu masak, apa itu kalau tidak masak apa buat barang gitu. Tapi Bu, termasuk juga nanti memasak. Walaupun memang, jadi kita peran memasak. Memasak ini penting bagi ibu-ibu. Walaupun bukan kewajiban, tapi ketika misalnya suami minta tolong memang, walaupun suami pandai memasak, tapi ada kalau ibu-ibu itu memasak itu lebih luar biasa rasanya. Dan pesan memasak ini ada positifnya untuk anak-anak kita. Banyak anak-anak itu nanti ketika sudah dewasa ya, karena ibu pandai masak, mamanya itu budanya pandai masak, tidak masak. Ketika mereka merantau, maka yang salah satu yang dirindukannya itu adalah masakan budaya. Namun di pulau Rayo terjauh gara-gara ingin mencoba masakan almarhum di rumah. Itu kelebihannya. Itu kelebihannya kalau ibu masak. Tapi kalau ibu harus masak-masak, pakai GoFood sekarang kan, nanti Pak Aceh ada agak masak pakai GoFood, dengan bisa iya ya, atau dikirim apa pakai saldo lu, saldo lu tinggal masak saja kan, boleh secara agama boleh. Nah masak-masak itu boleh saja, tinggal minta seperti Pak, juga sama. Tapi ada positifnya kalau ibu berperan di rumah itu masak dengan baik dan enak, maka itu positif itu. Suatu saat keluarga, suami juga seperti itu. Suami itu taragana di masakan orang rumah ya. Kalau misalnya dinas luar seminggu 2 minggu dinas luar taragana pulang ingin makan mencicipi
begitulah makanya ibu peran di antara peran dari ibu-ibu di rumah tangga yang sangat luar biasa. Mungkin kalau dia lihat kebakaran taruh gak apa-apa, pakai tangan. Cukup lah ada mami juga seminggu lah. Aja seminggu, 2 hari aja ada mami juga cukup lah. Kalau dah apa? Kalau dah apa pacar apa? Jadi lah. Ada masak, ada apa masak? Cuma pas masak hitam gitu kan. Amu itu lagi masak tempe itu amu itu, masak tahu amu itu. Boleh masak ikan, cai-cai ikan, kita bantu ikan kedua lagi. Itu kalau itu lah, sekolah yang merengek, dan segala macam tahu. Makanya berterima kasih kita kepada ibu-ibu di rumah yang memang sudah menjalankan perannya sebagai ibu di rumah tangga. Bapak dan ibu sedikit lagi. Jadi karena kadang-kadang ibu-ibu ini kan mampu uang, ya, dan menjalankan aktivitas sehari-hari di rumah itu akan ibu mampu uang. Tapi ibu di masa titik apanya titik jenuh dia. Bukan ikut yang dia itu berbeda ya. Lalu nampak aku tanya-tanya mereka sambil gini, mana yang dia sambil ada, aneh lah bosan, ya. Lalu anak pun, maka disitulah nanti berperan bapak-bapak ini menenangkan hati ibu ini. Bahas supaya ibu stabil dari ini. Karena dia pasti akan sampai pada titik itu. Semua ibu-ibu mencari pasti dia pernah sampai pada titik itu. Maka di sini dibutuhkan peran dari bapak-bapak untuk mengamankan ibu-ibu. Di antara perannya itu adalah misalnya yang pertama memberikan waktu khusus untuk ibu-ibu ini dia bebas gitu, me time. Bahasa ini itu me time. Memberikan waktu-waktu itu kepada ibu-ibu ini suatu di waktu-waktu tertentu. Berikanlah ibu ini kebebasan dia untuk sendiri, merenung sendiri, menikmati hidupnya, perteragaan semua untuk bawa oleh dia, baiklah. Kau pacin anak-anak dia, kau pacin anak-anak di rumah, apailah kau dah macam. Nah itu kalau untuk yang urusan dunia. Kalau perlu, nanti aku TM apa yang sudah terserah. Tapi kosongan TM dulu pak. Itu kan TM sih. Aku TM mau lah TM kedua. Tenaga kamar tenaga. Tapi kosongan dulu. Coba dulu. Kosongan salah dulu baru gitu. Kan TM sih baru gitu. Kalau TM lama ya. Buat TM apa yang kegiatan alam. Begitu juga dengan masalah ibadahnya. Kadang-kadang ibu-ibu itu kan dia butuh juga sekali-sekali dia membaca Quran itu tenang. Tak ada lagi gaduhan yang mana. Kalau selama ngaji, kalau kecil kita selama mana yang kau kecewa, kalau kecewa dulu, kata ganggu ya. Nah, maka kalau sudah seperti itu, berikan waktu-waktu itu kepada ibu-ibu ini supaya dia tetap nyaman gitu, mengerjakan perannya dalam rumah tangga itu. Berikan dia waktu-waktu untuk sholat lebih tenang pada hari-hari tertentu, tidak diganggu oleh anak, tidak diganggu oleh pekerjaan-pekerjaan rumah, kerajuan apa-apa kalau di rumah itu paling ketenangan itu. Harus kita berikan hal itu untuk membantu kenyamanan ibu. Kemudian yang kedua, yang pertama minta itu ya, kedua, kalau nyaman. Kita berikan apa namanya ini, kadang-kadang kita buatlah suasana liburan bersama ya, bersama keluarga kita saja. Jadi untuk merefresh malu ibu itu biar nyaman. Oh, ini jalan-jalan sekali. Ini bawa orang tahu, biar tenang. Jadi bawa situ, bawa saja. Ada yang lain-lain itu, jalan-jalan, bangun komunikasi, bahagia ibunya dan seterusnya. Jadi ada juga peran daripada bapak untuk memberikan kenyamanan kepada ibu supaya ibu ini dia tetap stabil di rumah itu dan berperan dengan baik, kemudian menjadi ibu yang soleh, yang solehah, sehingga ketika seperti yang saya sampaikan tadi, ketika dia sholatnya aman, puasanya aman, kemudian mereka menjalankan aktivitas di rumah dengan penuh keikhlasan, maka ketika ibu-ibu ini meninggal maka dia bisa memilih masuk surga itu dari pintu yang dia suka, yang dia kehendaki. Mudah-mudahan kita juga nanti ketika istri-istri kita masuk surga, hanya gak masuk surga minta ibu yang berbawa ya. Banyak nanti mau minta yang ATM banyak mungkin semacam. Nanti bisa tarik kita bapak-bapak ini itu
untuk masuk ke surga bersama ibu. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, barangkali itulah yang saya sampaikan pada malam hari ini sesuai dengan topik yang kita diberikan oleh pengurus masjid. Mudah-mudahan